Nah, teman-teman siapa di sini tuh yang suka koleksi kartu? Ya tentunya siapa sih yang nggak suka kartu debit, kartu kredit ya kan ya guys. Tapi hari ini gue bukan review itu, gue akan review pastinya kartu berwarna Iron Man. Tapi sebelum itu teman-teman tolong please lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan review satu buah koleksi gue yang ya adalah kartu dan pastinya ada Iron Man teman-teman. Nah depan gue ini masih ada dalam boxnya, box pengiriman teman-temannya. Ini udah obvious lagi USPS. Ini beberapa alamat sudah gue hilangkan teman-teman. Nah ini ya of course dari Amerika teman-teman. Dan ini masih terbungkus dengan packaging coklatnya teman-teman. So, hari ini gue akan mereview koleksi kartu Iron Man gue yang sudah di grading, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang kalau penasaran kartu grading itu seperti apa sih, kalian bisa cek di internet, guys. Banyak banget perusahaan-perusahaan grading kartu di luar sana. Tapi there are quite a few yang misalnya udah cukup famous dan cukup credible. Contohnya seperti PSA, seperti Beckett. Kemudian sekarang sudah mereka ada yang kayak AI grading, which is AGS, teman-teman. Begitu. Dan juga ada CGC teman-teman, tapi CGC memang kebanyakan terkenal mungkin karena komik ya teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan langsung bongkar saja. Setelah gue bongkar baru kita akan bahas peranan teman-teman. Oke, ini pastinya sudah gue buka, sudah gue cek dalamnya kondisi seperti apa, tapi gue simpan lagi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita di luar itu kebanyakan mereka langsung shippingnya langsung brown shipper box seperti ini. Ya ini kemudian kita langsung gue buka saja. Nah, tapi ada yang beda teman-teman. Pada saat dibuka, wow, kenapa warnanya biru? Kenapa kardusnya itu sudah ada gambar-gambarnya teman-teman ya? Di sini tulisannya collect, trade, repeat. Jadi kita harus koleksi, kita bisa tukar atau kita bisa repeat. Bakal duitnya guys. Nah ini ada gambar dan langsung saya kita buka teman-teman. 1, 2, 3. Wow. Oke. Nah ini ada pamphlet di depannya. Di sini tulisannya congratulations on your recent purchase, teman-teman ya. Jadi ini eBay, ini ada authenticity guarantee, teman-teman. Jadi kan kalau penasaran bisa baca, kalian bisa cari tahu. Jadi basically ini salah satu service yang di-provide sama eBay untuk beberapa barang-barangnya mereka supaya bisa di-authenticate dulu karena banyak seller-seller yang nakal di luar sana, teman-teman. Jadi caranya itu adalah si seller ini akan mengirimkan kartunya ini ke si eBay Authenticator. Nah, kita nggak tahu Authenticator itu siapa, nanti dikirim ke authenticator dan pasti authenticator itu harus yang udah certified. Nanti setelah dikirim ke mereka, mereka akan kirimkan langsung dari authenticatornya itu ke alamat si pembelinya teman-teman. Kondisinya juga, jadi kondisi akan seperti ini kalau memang kartu dia ada kotaknya seperti ini teman-teman. Ya, nah for now sih kalau yang gue notice service-nya itu masih free. Mereka belum charge, tapi mungkin ke depannya mereka akan charge teman-teman. Di eBay itu juga bukan cuma ada authenticity guarantee service, tapi mereka juga ada eBay Vault, di mana kita bisa taruh koleksinya di tempatnya mereka. Terus nanti bisa langsung di-ship ke seller, teman-teman ya. Oke, langsung tanpa basa-basi kita bahas aja. Nah, ini seperti ini tadi ya kartunya. Nah, ini eBay Authenticity Guarantee. Jadi udah ada sininya, ada frame-nya, langsung kelihatan the actual card, teman-teman. Inilah di depan gua kartu Iron Man. Nah, ini kita keluarin dari kardusnya dulu, kita buka seperti ini. Nah, ini kardusnya tebal banget, guys. Kalian nggak bisa rasain, tapi ini tebal banget kardus ininya nih. Very thick ini, kalau gue kasih dari samping mungkin ini tebel banget. Oke, kemudian di sini ada base-nya lagi seperti ini. Itu kayak semacam karton gitu, plastik tapi tebel juga, kiri kanan juga ini tebel. Ini kiri kanan juga petnya tebel. Nah, ini dia guys. Ini akan gue kesampingkan dulu supaya tidak mengganggu. Oke. Nah, here we go. Di depan gue ada Marvel Annual Chromium, teman-teman ya. Ini seperti ini kartunya. Seperti ini guys kartunya. Nah jadi ini adalah edisi Flare yang tahun 1995, teman-teman. Jadi gue ceritain sedikit saja untuk tentang si Flare ini. Jadi sebenarnya nama perusahaan aslinya itu Fleer, Fleer. Dan perusahaan itu adalah perusahaan confectionery yang ngebuat bubble gum. Cukup aneh teman-teman ya. Gue sendiri juga pas baca juga agak bingung. Kemudian ya mereka mulai starting tahun 90-an mulai bikin kartu-kartu seperti yang kartu-kartu olahraga, ada baseball, American football kayak gitu teman-teman. Nah kemudian singkat cerita di tahun 94 mereka mulai bikin kartu yang berhubungan dengan, I'm not sure, I think 94 deh kayaknya. Mulai bikin kartu, nah dia buat namanya lah Flare, teman-teman, Flair gitu. Nah kemudian di tahun 2005
si perusahaan Flare ini diakuisisi sama si Upper Deck, teman-teman ya. Mungkin kalian pasti tahu Upper Deck, itu perusahaan yang juga ngeluarin kartu juga, teman-teman. Nah, jadi tanpa basa-basi, kita bahas tentang koleksinya ini sendiri. Nah, jadi si Marvel Annual ini tuh mereka keluarin kurang, kalau nggak salah ada 149 kartu kalau gue nggak salah, teman-teman ya. Nah, tapi untuk yang Flare Annual itu mereka cuma ngeluarin set of 12. 12-nya ini adalah bahan chromium, teman-teman. Nah, jadi chromium itu dia ada 12 karakter. Kita coba ya, kalau gue nggak salah ingat, kartunya itu ada Spider-Man, ada Carnage, ada Iron Man, ada The Thing dari Fantastic Four, ada Cyclops dari X-Men, ada Gambit dari X-Men, kemudian ada Hulk, kemudian ada Ghost Rider, kemudian ada Juggernaut, kemudian ada Bison, Bishop, terus ada Colossus, terus come on, there's one more I'm missing. Aduh, photographic memory gue very bad, guys. Ada satu lagi di sebelah sisi kiri. Damn. I forgot, guys. Ya, pokoknya ada 12. Ya, pokoknya ada 12, guys, ya kartunya gitu. Oke, jadi kan nanti gue tanya di sini yang gue miss apa, karena bisa gue lupa ya. Oke. Nah, jadi ini Iron Man, teman-teman. Nah, di sini pun Iron Man itu urutannya ketiga. Jadi di bagian belakangnya ada tulisannya 3 out of 12, teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman yang kalau pernah lihat gue punya YouTube yang tentang CGC grading, nah kalau PSA itu cara treatmentnya berbeda, teman-teman. Nah, tentu pasti ada fee-nya juga, cara mereka nge-grade kartu itu juga pasti beda-beda, entah dari surface, entah dari centeringnya, ada whitening apa enggak, gitu teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ini adalah ada tahunnya, 1995 Flare, kartu karakternya apa, edisinya apa, ini ada barcode. Nah, terus kan PSA mereka ada juga istilahnya apa ya, ada fugitive ink lah yang ngebedakan. Terus di sini ada nomornya, teman-teman. Nah, ini nomor buat nge-verify. Jadi ini very very important. Ini kalau mau ngecek autentik apa enggak, nah ini gue akan punch in nomornya di samping, akan kelihatan seperti ini. Nah, ya teman-teman, di sini bisa kelihatan spesifiknya, tahunnya, namanya apa, semua jelas, bahkan foto daripada kartunya itu sendiri juga ada. Dan bisa ketahuan populasinya tuh ada berapa. Kalau gue nggak salah nih populasinya tuh 12 atau 13 di seluruh dunia yang dapat skor 10, teman-teman ya. Jadi kalau mungkin di bawah itu gue nggak tahu, tapi kalau pokoknya total populasinya tuh ada 13, 12 atau 13 kalau gue nggak salah, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini jadi katanya sih kalau si PSA card ini tuh dia punya case yang transparannya ini kan udah katanya ada UV protectionnya juga, terus nggak masuk debu-debu semua segala macam. Bahkan gue ngeliat ada orang yang di video kalau mau ngebuka terus pakai tang karena keras banget, teman-teman. Ini nggak bisa kayak kita buka-buka gitu, harus dihancurin. Nah, teman-teman, nah ini plastiknya seperti ini. Nah, ini sepertinya kalau gue nggak salah ini dapat plastik karena kita ini pakai eBay. Nah, ini di bagian belakangnya teman-teman bisa lihat authenticity guarantee eBay, void if damaged. Jadi kalau pada saat kita terima ininya sudah robek, nah itu kita boleh komplain. Nah, ini ada barcode daripada si eBay-nya buat yang authenticity guarantee. Jadi kalau misalkan di PSA doang, nggak ada nih kayak begini-begini nih, cuma langsung si ini doang. Nah, di belakangnya pun ada barcode lagi dari si PSA-nya. Ini ada barcode, ada QR code, ada code-nya teman-teman ya. Ini di bagian belakang. Nah, jadi dari 12 karakter Marvel Chromium ini warnanya beda-beda. Nah, kalau si Tony Stark itu warnanya hijau, teman-teman ya. Oke. Terus kita lihat di bagian depannya. Ini menurutku sih cakep banget ya. Gue nggak bisa pegang teksturnya sih guys, tapi yang pasti ini udah kelihatan banget dari begini aja. Ini udah pasti timbul. Gue nggak tahu apakah kartunya tebel atau tidak karena gue nggak bisa buka, teman-teman. Yang pasti ini udah pasti timbul emboss semua, dan kalau di sini sih warnanya, well, kalau untuk di era tahun 95 udah bisa bikin gini sih menurut gue udah keren banget, teman-teman. Warnanya pun juga bagus. Ini glossy-nya semua bagus, timbul juga tulisan Iron Man-nya, nih logo flare-nya. Terus gue nggak tahu di sini kayak kelihatan tuh kayak di bagian belakangnya tuh kayak teksturnya tuh kayak wavy gitu. Gue nggak tahu istilah apa, tapi kelihatan banget di sini teksturnya. Warnanya pun juga masih bagus, emas merahnya Iron Man tuh tajam banget menurut gue. Ya, untuk barang kualitas 95, dan bahkan kita bisa melihat tahun-tahun sekarang banyak kawan-kawan tuh kualitasnya pun belum tentu sebagus ini, teman-teman. So it's very good. Nah, kalau di belakang sih dia cuma ngejelasin ini dong, chromium sama biography atau penjelasan tentang si Iron Man ini sini, karena ini gue Iron Man. Nah, ini teman-teman kalau penasaran kalian bisa pause, kalian bisa baca dulu di sini.
Nah ini karena ketutupan sih guys, ini stikernya jadi gue gak bisa baca. Pokoknya itu limited edition 3 of 12. Terus ini pencils, mungkin maksudnya ngedesain gambarnya ini ada nama Jim Ballant, colorsnya Jung Choi. Nah ini diproduksi tahun 95 teman-teman ya, kayak gitu. Ya seperti ini. Ini perbandingan aja, kalau bandingin sama tangan gue ukuran PSC-nya seperti ini. It's very light teman-teman, dan ini juga it's very fragile. Jadi bisa dapetin ini dari luar dan nyampe di Indo dengan selamat sih udah thankful banget ya, nggak ada retak, nggak ada apa-apa, so very very good. Ini dari packagingnya juga, kemudian yang jasa yang gue pakai untuk handling ini juga very good, very nice guys. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung kita berikan penilaian saja. Kalau pertama untuk daripada packaging, well karena ini gue beli eBay Authenticity Guarantee, ya packaging extra. Jadi ada boxnya udah seperti ini. Dan ini boxnya juga bagus ya, ini finishnya doff. Ini keren banget, jadi sisi dalamnya, inside-nya udah di print seperti ini. Ada logo eBay-nya, kayak holo gitu, Authenticity Guarantee. Dan ini kayak gue bilang, ini keras banget. Dan kemudian mereka ada tambahin lagi, ini sih kayak bahan paper. It's like paper, tapi ini juga cukup keras gitu teman-teman. Menurut gue sih ini solid banget, dan ini pas banget, pas banget. Gue nggak tahu kalau untuk yang kartu graded lainnya seperti BGS atau CGC atau AGS, apakah mereka menyesuaikan kontainernya apa tidak, tapi yang pasti ini fit banget, ngepas langsung. Oke, jadi dari segi packaging untuk yang si eBay Authenticity Guarantee, gue puas banget. Kemudian kalau untuk dari segi PHC, memang lu kalau grading kembalinya akan seperti ini, nggak ada case gimana-gimana, packaging juga nggak kayak gimana-gimana, seperti ini aja. Tapi ya, I won't complain. Dari dia punya akrilik seperti ini pun udah bagus semua tuh, banyak akrilik bukan. Oh, terus di sini juga ada tulisannya, frame ini PSA-nya di bawahnya, teman-teman. So ya, gue sih suka banget. I'm very happy, dan ini di stikerin lagi seperti ini. Menurut gue nih hal-hal detail dari PCB ini bikin ini makin menarik, makin mengangkat value-nya teman-teman. Jadi kalaupun sampai gue misalnya berandai-andai mau ngejual kartu ini, it's not only a PSA but it's also an eBay Authenticity Guarantee. Jadi value-nya udah pasti naik banget, kegoreng banget pasti ya teman-teman. Dan ya, so jadi untuk dari packaging, gue happy teman-teman. Jadi overall I'm gonna give a score for the packaging 5 out of 5 teman-teman. Nah kemudian kalau untuk daripada kualitas produknya, again gue nggak bisa pegang kartunya karena di grade. Tapi kalau sekilas dia ngeliat, ini pasti bertekstur, warnanya masih bagus teman-teman, nggak ada di coloring, dan ini barang tahun 1995, populasi cuma 12 atau 13, dan ini sudah di grade oleh PSA dan skornya adalah 10 teman-teman. So it's very very good menurut gue, dan I cannot complain much, so I'm quite happy teman-teman. So I'm gonna give a score for the quality 5 out of 5 teman-teman ya. Kemudian untuk dari segi pricing, gue nggak bisa spill price ya teman-teman, karena again kartu-kartu seperti ini, kalau kalian beruntung pernah punya koleksi dan kalian kirim ke perusahaan grading, dan kalaupun hoki bisa dapat skor 10, good for you guys, udah pasti cuan abis. Tapi sekarang mau nyariin yang singlesnya aja udah susah, dan bisa dapetin yang PSA dengan skor seperti ini, kemudian service authenticity guarantee juga, menurut gue itu sih worth it teman-teman. Kalian silahkan cek sendiri di marketplace, coba cari tahu, silahkan komen kira-kira yang kalian temuin tuh harganya berapa teman-teman. Tapi kalau buat gue sendiri ini worth it investment, bukan cuman koleksi tapi juga bisa jadi investment teman-teman ke depannya. So gue happy juga, so I'm gonna give a score 5 out of 5 teman-teman. Jadi ini termasuk koleksi yang bisa gue banggakan di so far gue mereview channel YouTube ini. Kayaknya ini termasuk yang I think ini kayak baru pertama deh gue kasih full score semuanya perfect 5 out of 5 teman-teman. Gue juga lupa sih, but yeah, it's a perfect score for this piece. So keren abis. It's a must for Etan, for fun guys. Ya jadi kalau teman-teman ada mau komen, silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Ada request, ada feedback, silahkan. Dan please tolong lakukan tugas mulakan untuk barang sekece badai seperti ini. Harus di like dan subscribe channel gue dan nyalakan lonceng. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk review koleksi gue daripada hari ini. Nggak sabar ketemu kalian di episode lainnya di channel tercinta kita pastinya di Etan for Fun.